Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai work sampling. Oke, untuk pertama sebagai pendahuluan, jadi yang dimaksud dengan work sampling atau sampling pekerjaan ini merupakan suatu teknik yang secara statistik itu didasarkan pada teori sampling atau pengambilan sampel. Nah, dengan teknik pengambilan sampel ini, maka itu dapat digunakan untuk menaksir suatu besaran tertentu seperti proporsi kegiatan produktif ataupun kegiatan yang non-produktif pada saat pengambilan sampel. Nah, kemudian untuk metode work sampling ini dalam bahasa asingnya juga disebut sebagai work sampling ratio delay studi random observation, yang artinya itu adalah metode untuk mengadakan berapakah sejumlah besar pengamatan yang dilakukan terhadap aktivitas dari mesin, kemudian proses, pekerja, ataupun operator. Nah, untuk itu maka dalam penerapan metode work sampling ini itu digunakan performance level dan juga perhitungan waktu baku pada saat perhitungan proses operasinya. Nah, kemudian yang menjadi ciri khas dari metode work sampling ini yaitu tidak dilakukan secara menyeluruh terhadap populasi, melainkan hanya dengan mengambil beberapa sampel saja secara acak atau secara random. Jadi misalnya populasinya itu ada 500, nah mungkin hanya 50 atau mungkin hanya 100 saja yang diambil sampelnya. Kemudian secara definitif, work sampling ini dikembangkan di Inggris oleh seseorang bernama LHC Tippett. Pada mulanya itu diterapkan di pabrik-pabrik tekstil di Inggris. Nah, tapi karena metode work sampling ini yang dinilai sangat efektif untuk melakukan perhitungan waktu, proses, kemudian ke permesinan gitu, sehingga metode ini diterapkan di negara-negara lainnya, yang artinya mulai diadopsi secara lebih luas. Kemudian untuk penamaannya sendiri, ini juga menggunakan prinsip-prinsip dari ilmu statistik, yaitu dengan work sampling ya berarti sampel pekerjaan gitu. Nah, kemudian untuk metode jam henti ini kalau misalnya dibandingkan dengan work sampling, yang membedakan adalah tentang berapakah jumlah pengamatan dan kapan pada saat melakukannya itu. Nah, di sini metode work sampling ini dia juga termasuk ke satu rumpun dengan metode pengukuran jam henti, yang artinya metode work sampling ini juga dilakukan secara langsung dengan observasi di lapangan. Kemudian pada saat pelaksanaannya itu juga menggunakan stopwatch atau alat ukur waktu lainnya. Nah, kemudian ini contohnya kalau saya mengambil contoh yang real, ini ada seorang pelajar yang mendatangi sahabatnya di rumahnya. Nah, kemudian ketika dia mendatangi rumah temannya ini pada waktu-waktu yang tidak tentu gitu. Jadi dia random aja gitu. Misalnya pas pulang sekolah tiba-tiba ke mampir kayak gitu, atau dia lagi habis bepergian di luar sama orang tuanya, kemudian dia mampir gitu kan. Nah, ini dia ini secara acak kadang sehari sekali, kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali, seperti itu. Nah, karena kegiatan sampelnya ini dilakukan secara acak, maka hasilnya pun juga tidak tentu gitu. Kadang pada saat dia mampir, temannya ini ada di rumahnya, tapi pada saat dia mampir, nah bisa jadi temannya ini juga lagi nggak ada di rumah gitu, temannya juga lagi main di luar kayak gitu kan. Nah, sehingga dari aktivitas sampel yang dilakukan dengan mengunjungi rumah temannya tadi, ini misalnya pelajar tadi dia melakukan 10 kali pengunjungan dan diantaranya dia menjumpai tidak sahabatnya itu tidak ada di rumah. Nah, hal itulah yang nantinya akan dijadikan analisa lebih lanjut gitu. Misal dia mengatakan setelah berulang kali kunjungan gitu ya, misalnya dia ada 100 kali pengamatan dan ternyata yang tidak dijumpai itu ada 75 kali gitu kan. Sehingga dapat dikatakan bahwa ternyata sebanyak 75% dari waktunya itu tidak dihabiskan di rumah gitu. Nah, tahu dari mana gitu? Karena tadi berdasarkan sampel ternyata dari 100 kali kunjungan yang 75%-nya ini dia tidak ada di rumah gitu loh. Ya, sehingga bisa dikatakan ya 75% waktu dia itu dihabiskan di luar rumah seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam dunia kerja gitu kan, misalnya ada seorang
pengamat dia ingin mengetahui kinerja mesin, apakah mesinnya itu bekerja maksimal atau tidak gitu kan. Akhirnya dia melakukan pengamatan. Nah, dalam pengamatan itu akan dijumpai apakah mesin itu sedang beroperasi atau mesin itu sedang diam gitu. Artinya mesin itu tidak beroperasi. Nah, kemudian misalnya nih dari 10 kali pengamatan, ternyata yang 8 kali pengamatan ini hasilnya mesin itu menunjukkan dia sedang beroperasi. Berarti dapat dikatakan bahwa kinerja mesin itu dia ini menunjukkan nilai 80% berdasarkan kategori tingkat kinerjanya gitu. Karena tadi berdasarkan pengamatan yang 8 kali itu dia bekerja gitu. Kemudian untuk penerapan dari metode work sampling ini dia lebih cocok kalau diterapkan untuk pekerjaan yang memiliki pengulangan lebih banyak dan waktunya relatif panjang. Kemudian untuk langkah-langkahnya pun juga sederhana. Ini bisa melakukan persiapan yang seperti saat melakukan pengukuran dengan jam henti. Jadi harus menyiapkan peralatan seperti alat tulis, kemudian ke paper untuk mencatat, kemudian stopwatch untuk mengukur waktunya, seperti itu. Nah, perbedaannya adalah kalau dengan metode jam henti itu pada saat melakukan pengamatan dia harus continue gitu. Setelah selesai lanjut lagi, lanjut lagi, lanjut lagi sampai dengan 10 kali pengulangan atau 5 kali pengulangan. Tapi kalau misalnya dengan metode sampling ini dia nggak harus langsung continue gitu. Jadi misalnya dalam satu hari itu dia melakukan 3 kali pengamatan, maka besoknya dia melakukan lagi 3 kali pengamatan gitu. Kemudian lusa dia melakukan 5 kali pengamatan sekaligus gitu. Nah itu nggak apa-apa gitu karena memang judulnya itu adalah dengan metode sampel dan tidak ada aturannya gitu. Misalnya kayak apa mau sehari berapa kali, mau besok berapa kali, ya namanya sampel kan acak gitu, random berarti. Kemudian untuk perbedaannya ini bisa dilihat dari tabel. Kalau menggunakan metode jam henti atau yang menggunakan stopwatch tadi, itu untuk pekerjaan yang rutin dan monoton. Tapi kalau work sampling ini untuk jenis pekerjaan yang bervariasi dan tidak rutin. Jadi bisa saja suatu pengamatan yang diamati dengan work sampling ini itu durasinya itu berbeda gitu. Ada yang dia ini misalnya yang pekerjaan pertama dia waktunya 10 menit pengerjaan. Kemudian untuk pekerjaan kedua itu waktunya 5 menit pekerjaan gitu. Nah, karena tujuannya sampel kan dia hanya ingin tahu kapan saatnya bekerja, kapan saatnya tidak gitu. Kalau stopwatch dia harus sama gitu. Misalnya satu pekerjaan yang diamati waktunya itu 10 menit, ya berarti semuanya itu harus seragam, harus sama-sama 10 menit seperti itu. Kemudian yang berikutnya untuk metode stopwatch ini dia umumnya mengamati satu orang saja. Jadi misalnya dia di awal sudah menetapkan si A gitu kan sebagai operator yang diteliti. Nah, berarti selama 10 kali pengamatan dia harus melakukan pengamatan ke si A terus kayak gitu. Nah, sementara kalau untuk work sampling ini dia bisa mengamati beberapa orang. Misalnya yang pengamatan pertama dia ke si A dan si B. Kemudian untuk keesokan harinya dia mengamati si C sama D. Jadi bisa beda-beda orang seperti itu. Kemudian untuk berikutnya metode stopwatch ini perhitungannya berdasarkan waktu. Jadi dia sangat mengkalkulasi berapakah waktu total yang dihasilkan. Nah, sementara kalau metode work sampling ini penekanannya ini bukan pada berapakah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tapi dia lebih menekankan pada proporsi atau pada perbandingan. Misalnya menurut hasil perbandingannya itu berapa persen dia ini bekerja, kemudian berapa persen dia ini sedang kondisi menganggur seperti itu. Kemudian untuk perbandingan berikutnya, kalau yang dengan metode stopwatch ini, dia menggunakan siklus pekerjaan yang sifatnya pendek dan jelas. Jadi dia sudah pasti gitu ya yang saya maksud tadi misalnya 10 menit terus seperti itu. Tapi kalau misalnya dengan metode work sampling dia ini siklusnya tidak jelas gitu. Jadi bisa jadi yang diamati itu ke saat 10 menit, kemudian yang berikutnya lagi dia yang diamati waktunya ini menjadi 5 menit seperti itu. Nah, karena tadi poinnya itu bukan waktu tapi berdasarkan proporsinya.
Nah, berikutnya juga yang membedakan lagi, dengan metode stopwatch itu pengamatannya bersifat kontinu, tapi kalau dengan metode box sampling itu pengamatannya lebih bersifat diskret, artinya bisa dibagi gitu loh. Misalnya hari ini 3 kali, besok 2 kali, kemudian lusa 2 kali, itu bisa seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi box sampling, jadi terkait tentang banyaknya pengamatan yang harus dilakukan itu faktor utamanya ada dua. Yang pertama ada tingkat kepercayaan atau confidence level. Kemudian yang kedua adalah tingkat ketelitian atau degree of accuracy. Nah, di sini untuk sebagai rumus perhitungannya, untuk menghitung bagaimanakah keadaan operator itu, dia apakah dalam sedang kondisi menganggur atau idle ya, kalau istilahnya itu idle time itu jeda gitu kan, atau dia sedang posisi work. Nah, itu dia mengikuti pola distribusi normal dengan rumusnya ini untuk menghitung berapa jumlah pengamatan itu dengan rumus N. Nah, di sini untuk keterangannya yang dijadikan ke pertimbangan atau yang dimasukkan unsur penilaiannya itu adalah persentase kejadian yang diamati atau persentase kegiatan produktifnya. Kemudian nilai konstanta dengan menggunakan confidence level 95%, kemudian juga tingkat ketelitian yang dikehendaki dengan angka desimal. Misalnya, dia menggunakan tingkat ketelitian 0,05, seperti itu. Kemudian, ke aplikasi dari work sampling ini, dia dalam prakteknya itu setelah melakukan sampling atau pengamatan acak tadi, itu yang pertama dia akan digunakan untuk penetapan waktu baku. Yang berarti dia bisa juga untuk mengetahui persentase antara aktivitas dan juga idle-nya, sehingga dia bisa menetapkan waktu bakunya gitu. Kemudian setelah dia mengetahui waktu baku, dia juga bisa digunakan untuk penetapan waktu tunggu atau idle-nya tadi gitu kan, atau ke jedanya gitu, berapa lama. Nah, ini untuk menentukan aktivitas idle sampai dengan persentase yang terkecil, yaitu dengan memperbaiki metode kerja dan juga alokasi pembebanan mesin atau manusia secara tepat. Gitu. Kemudian untuk berikutnya, ini juga bisa digunakan untuk aktivitas pendisiplinan kerja, yang artinya untuk meningkatkan disiplin kerja, karena dengan metode sampling ini, pekerjaan itu dilakukan secara random atau acak. Jadi maksudnya itu, pemanfaatan dari metode sampling ini yang secara acak tadi gitu kan, yang secara random tiba-tiba diamati, tiba-tiba tidak diamati gitu. Nah, manfaatnya tuh untuk ini gitu, untuk penetapan waktu baku, kemudian waktu tunggu atau jedanya, dan juga untuk mendisiplinkan kinerja karyawannya. Jadi misalnya nih, ternyata dalam sebuah pengamatan kok yang mayoritas tuh dijumpai kondisi koinnya lagi idle gitu kan, atau lagi menganggur gitu. Nah, tentu di situ kan perlu dievaluasi. Ini harus diperbaiki kinerjanya gitu. Jangan kebanyakan nganggur seperti itu. Kemudian fungsi dari work sampling, itu yang pertama untuk mengetahui distribusi pemakaian waktu kerja, kemudian untuk mengukur rasio delay dari sejumlah mesin ataupun operator. Ini maksudnya delay ini juga termasuk idle atau jedanya tadi. Nah, ini misalnya menentukan persentase dari jam atau hari ketika mesin tadi terlibat dalam pekerjaan, dan juga presentasi ketika tidak sedang melakukan pekerjaannya atau dalam kondisi idle atau sedang menganggur seperti itu. Kemudian menetapkan performa level seseorang selama waktu kerjanya, terutama untuk jenis pekerjaan yang bersifat manual. Berarti ini juga termasuk untuk penilaian bagaimanakah kinerja dari karyawan tadi gitu. Apakah dia termasuk yang bagus ataukah yang rata-rata atau yang masih perlu ditingkatkan skillnya. Kemudian yang berikutnya, work sampling ini juga berfungsi untuk menetapkan waktu baku dari suatu proses operasi. Nah, ini manfaatnya untuk dari bidang proporsi ya. Ini yang pertama ada untuk mengetahui distribusi pemanfaatan waktu oleh seseorang atau sekelompok kerja dalam waktu tertentu. Kemudian untuk mengetahui besarnya tingkat penggunaan fasilitas, misalnya tingkat penggunaan mesin, ruangan, ataupun dari
properti lainnya, kemudian juga untuk menentukan waktu baku dari pekerjaan, kemudian juga untuk menaksir kelonggaran atau allowance dari suatu pekerjaan, terutama untuk kelonggaran bersifat pribadi dan kelonggaran untuk hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindarkan. Nah, jadi misalnya kalau dalam sebuah pengamatan itu ternyata banyak dijumpai kondisi kinerja yang masih banyak menganggurnya gitu atau masih banyak idenya. Berarti kelonggarannya pun dia sebenarnya nggak perlu ditambah gitu karena dia sudah banyak menganggur gitu. Tapi sebaliknya, kalau misalnya dalam pengamatan sampling itu ternyata karyawannya ini semuanya gitu kan hampir 90% itu dalam kondisi bekerja gitu dan dilihat ternyata sangat sibuk. Nah, maka itu bisa diusulkan untuk menambah allowance atau menambah kelonggaran bagi karyawannya tadi. Kemudian untuk langkah-langkah melakukan work sampling, ini secara ilmiah yang pertama yaitu dengan menetapkan tujuan pengukuran, yaitu untuk apakah sampling tersebut dilakukan dan menentukan besarnya tingkat ketelitian dan keyakinannya. Misalnya, sampling itu dilakukan untuk mengukur berapakah tingkat utilitas mesin produksi MP3 gitu contohnya. Kemudian yang kedua, untuk melakukan penelitian pendahuluan, kemudian mengetahui ada tidaknya sistem kerja yang baik. Jadi tetap ada pengamatan pendahuluan dulu, kemudian memilih operator atau memilih sampel yang nanti akan diteliti. Kemudian pelatihan bagi operator agar terbiasa dengan sistem kerja yang dilakukan. Jadi ini yang terpilih tadi sudah dibiasakan. Kemudian setelah itu melakukan pemisahan kegiatan sesuai dengan yang ingin didapatkan. Nah, maksudnya itu dengan menjelaskan kepada operatornya bahwa dalam pengukuran work sampling nanti itu akan ada yang namanya elemen-elemen pekerjaan atau titik-titik di mana suatu pekerjaan itu dia harus dimulai dan diakhiri. Nah, hal itulah yang nanti harus disampaikan ke operatornya itu. Jadi misalnya dalam saat melakukan pengukuran itu, ini startnya mulai dari mesin itu dinyalakan gitu kan. Dan finishnya itu sampai dengan ketika produk akhir itu diletakkan ke bagian transportasi, misalnya seperti itu. Nah, atau contoh lainnya adalah titik awalnya itu ketika mesin dinyalakan dan titik akhirnya ketika produk itu sudah keluar dari pemesinan tapi nggak sampai transportasi. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan gitu dan disesuaikan juga dengan skema penelitian yang dilakukan nantinya. Kemudian yang berikutnya, menyiapkan peralatan yang diperlukan, baik itu berupa papan pengamatan, lembaran pengamatan, maupun alat tulis. Ini contoh dari lembar pengamatannya. Jadi di sini kalau pada saat pengamatan ini memang mudahnya ini dicetak gitu sehingga pada saat pengamatan tinggal mengisi ini jenis pekerjaannya, kemudian nama mesin, nama operator, nama stasiun kerja. Nah, di sini tanggal pengamatan pun juga harus diisi gitu. Bahkan sampai dengan hari apa, jam keberapa, menit keberapa pun ada gini. Termasuk pula nama pengukurnya dan juga tanda tangannya. Nah, ini sebagai assignment ya. Jadi pada saat ke apa tingkat pembuktian gitu. Ini sebenarnya termasuk pula ini salah satu ke bentuk dari validasi juga gitu. Kalau memang pengamatannya itu dilakukan secara real gitu. Karena buktinya ada lembar pengamatan yang diisi secara langsung pada saat ke penelitian di lapangan seperti itu. Nah, kemudian ini untuk format pengisiannya ada jenis-jenis elemen yang dilakukan. Misalnya di sini ada 3 elemen kerja gitu, kemudian frekuensi yang teramati, jadi berapakah nanti jumlahnya dan juga berapa persentasenya. Nah, kemudian setelah itu nanti dari lembar ini bisa dihitung gitu, waktu produktifnya berapa menit, kemudian barang yang dihasilkan satuannya itu berapa piece, kemudian waktu untuk memproduksi persatuannya, kemudian waktu yang dilakukan oleh pekerja tadi untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan juga waktu untuk pemesinannya. Nah, setelah itu, ini juga ada space untuk menambahkan faktor penyesuaian atau besaran rating factor. Kemudian waktu normal dan juga
kelonggaran atau allowance yang nantinya akan diberikan ke pekerjaannya itu. Nah, lalu dari tabel form pengamatan ini ada yang sifatnya itu bisa langsung diketahui pada saat melakukan pengukuran. Misalnya dari tabel elemen sampai dengan jumlahnya ini kita bisa langsung mengisi pada saat itu berdasarkan performa yang ditunjukkan oleh operator. Tapi kalau misalnya ya besaran faktor penyesuaian, kemudian waktu normal, kemudian juga kelonggaran. Nah, ini yang harus dari pengamat itu sendiri yang harus menganalisis ini. Ini kira-kira dia mau dikasih penyesuaiannya itu berapa persen dan mau dikasih allowance-nya itu ke berapa persen seperti itu. Nah, kemudian ini contohnya untuk yang pemisahan kegiatan. Ini misalnya dari kegiatan untuk perhitungan tingkat produktivitas gitu ya. Ini dibagi menjadi 6 elemen, misalnya kegiatan pertama itu mengetik, kemudian kegiatan kedua itu menerima instruksi pimpinan, kemudian kegiatan ketiga menelpon atau melayani panggilan telepon, kemudian kegiatan keempat membereskan arsip-arsip kantor, kemudian kegiatan kelima yaitu tugas keluar kantor, dan kegiatan 6 itu lain-lainnya. Nah, berarti kalau misalnya seseorang melakukan pengamatan dengan pengklasifikasian kegiatan seperti ini, nah dia hanya bisa mengisi kinerja dari karyawan tadi itu berdasarkan 6 kategori ini aja gitu loh. Misalnya waktu dia secara random datang ke ruangan dia ngeliat, oh dia lagi ngetik, berarti dia kegiatan satu. Terus waktu lagi lain hari dia ngecek ke kantor, oh dia lagi beres-beres, berarti dia kegiatan keempat. Nah, terus kemudian random lagi dia ngeliat, oh dia kayaknya itu lagi ke apa YouTubean gitu kan, dia lagi browsing-browsing gitu. Nah ini kan gak masuk kategori, berarti dia termasuk kategori ke-6. Terus lagi misal dia random lagi ngelihat ini kayaknya dia lagi make up gitu kan, dia lagi dandan benerin make upnya, itu kan termasuk kegiatan lain-lain, masuk lagi kategori yang ke-6. Nah dari pembagian kategori ini, dari kegiatan 1 sampai 6 nanti akan terlihat gitu, ini kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh karyawan itu mana gitu. Kalau misalnya ternyata yang paling banyak dilakukan itu pada saat melakukan kegiatan lain-lainnya, ya berarti bisa dikatakan karyawan ini kurang produktif gitu loh. Karena pada saat disurvei, dia ini banyak melakukan kegiatan lain-lain yang tidak berhubungan dengan tugas dia di kantor tersebut gitu. Nah, sehingga hal itu bisa menjadi catatan untuk karyawan tadi gitu loh. Apakah ke dia yang dinilai kurang produktif ini harus ditambah beban kerjanya atau dia harus dirotasi ke bagian lain yang dengan memiliki aktivitas lebih sibuk, nah atau mau diberi teguran gitu kan. Nah itu bisa disesuaikan dengan kondisi pada saat analisis dan pembahasannya. Kemudian ini juga ke, untuk pemisahan kegiatannya ini tadi ini untuk langkah-langkahnya. Yang pertama melakukan sampling pendahuluan. Jadi untuk apa ya sebagai pengamatan pendahuluan gitu. Kira-kira nanti berapa banyak sampel yang harus diamati, kemudian sampel mana aja yang nanti akan dipilih kayak gitu. Misalnya kalau ditentukan secara acak, kemudian di situ ada 100 karyawan. Nah, ngacaknya ini gimana nih? Apa mau dibagi dalam 5 hari kerja, kemudian sehari 20, nah kemudian 20-nya itu dibagi lagi per divisi. Nah, atau dia mau seperti apa gitu metode pengamatannya itu. Kemudian itu untuk form pengukuran work samplingnya, jadi untuk pengamatan kapan dia saat bekerja, kapan dia saat tidak bekerja gitu kan, atau produktif dan non produktif. Nah kemudian setelah itu dihitung presentasenya, jadi akan terlihat ini dia karyawan tadi dia lebih banyak pada saat produktif atau pada saat tidak produktif gitu. Kemudian setelah mendapatkan data, itu dilakukan uji keseragaman data. Ini dengan BKA dan BKB, batas kendali atas dan batas kendali bawah. Nah, kalau misalnya data yang didapat tadi masih dalam range BKA BKB, berarti data itu seragam gitu. Tapi kalau misalnya ada yang di luar BKA dan BKB, berarti itu kan dia di luar batas gitu ya, di luar batas keseragaman. Nah, maka sebaiknya data yang di luar BKA dan BKB tadi
itu diganti dengan data lain supaya hasilnya nanti bisa lebih seragam. Gitu. Kemudian setelah didapatkan data yang seragam, dilakukan uji kecukupan data. Nah, ini kembali lagi memperhatikan faktor ketelitian dan juga tingkat toleransi dari uh, jumlah pengamatannya itu. Kalau misalnya datanya itu kurang, berarti dia harus ditambah lagi gitu. Tapi kalau misalnya sudah cukup, nah ya sudah gitu, tetap diambil semuanya kayak gitu. Kemudian untuk berikutnya, pada saat melakukan perhitungan waktu baku, nah di sini ada 5 tahap dan 5 tahap ini harus dihitung semua gitu. Jadi kalau misalnya mau loncat gitu ya, misalnya tiba-tiba udah saya mau menghitung waktu bakunya aja gitu, langsung ke perhitungan yang E gitu. Nah, ya itu nggak bisa gitu, tetap aja kalau mau menghitung yang E harus menghitung yang D dulu gitu kan. Nah, ini untuk perhitungan waktu baku ini yang pertama menentukan persentase produktif, kemudian melakukan jumlah menit produktifnya. Jadi kalau tadi ya dari tabel pengamatan itu kan terlihat ke berapakah jumlah pada saat dia produktif dibagi dengan jumlah pengamatan yang dilakukan. Nah, kemudian dikali dengan 100%, nah itu yang dia menjadi persentase produktifnya. Kemudian dari persentase produktif tadi itu dikali dengan banyaknya jumlah pengamatan. Misal dia 60 kali pengamatan atau dia 50 kali pengamatan. Nah, itu akan menghasilkan jumlah menit produktifnya. Jadi misalnya dia melakukan 100 kali pengamatan dan persentase produktifnya itu ada ke 0,6 gitu. Nah, berarti menit produktifnya hanya 60 menit aja gitu. 0,6 kali 100 tadi gitu. Kemudian setelah itu dilakukan perhitungan waktu yang diperlukan per unit atau JMP. Nanti ya dari waktu yang diperlukan per unit ini akan didapatkan waktu normal. Ini untuk perhitungannya waktu normal ini sama dengan waktu yang diperlukan per unit itu dikali dengan faktor penyesuaiannya. Kemudian setelah mendapatkan waktu normal, maka itu akan digunakan untuk menghitung waktu baku. Ini rumusnya waktu normal ditambah dengan kelonggaran yang dikalikan dengan waktu normalnya tadi gitu. Misalnya waktu normalnya itu ada 60 menit, kemudian dia dapat kelonggaran 10% gitu. Berarti waktu bakunya itu 60 menit plus 10% kali 60 menit. Jadi totalnya waktu bakunya ada 66 menit gitu. Ini untuk perhitungan waktu baku ini ke 11-12 dengan pada saat perhitungan dengan jam henti. Jadi untuk yang waktu normal, waktu bakunya itu prinsipnya hampir sama untuk cara penentuan allowance, kemudian penyesuaiannya itu juga sama. Kemudian untuk yang berikutnya, mengenai cara penentuan pengamatan secara acak, itu ya inilah kalau efektifnya tuh lebih baiknya tuh dibagi gitu. Misal mau 100 kali pengamatan, nah ini mau diambil selama berapa hari gitu kan. Apa mau 5 hari kerja atau mau 20 hari kerja gitu. Kalau misalnya mau 20 hari kerja berarti per hari 5. Nah, dalam 5 itu ini bisa dibagi kemana aja. Tapi kalau misalnya mau 5 hari kerja berarti sehari kan 20 nih. Nah, dari 20 itu dia bisa bagi lagi gitu. Dia mau ngebagi hanya di divisi tertentu saja atau dia mau membagi ke beberapa yang lainnya gitu. Kemudian untuk rumusannya dalam perhitungan waktu baku ini yang pokok itu ada 3. Yang pertama harus menghitung waktu siklus atau waktu untuk penyelesaian rata-rata pengukurannya. Kemudian dari waktu siklus ini digunakan untuk menghitung waktu normal, yaitu waktu normal sama dengan waktu siklus dikali dengan penyesuaiannya. Nah, kemudian kalau sudah dapat waktu normal, maka
waktu baku itu sama dengan waktu normal ditambah dengan allowance atau kelonggarannya. Yang misal yang tadi kalau saya contohkan, misal waktu normalnya itu 60 dan allowance 10%, berarti waktu bakunya itu adalah 60 ditambah 10% kali 60. Berarti waktu bakunya adalah 60 plus 6 sama dengan 66. Seperti itu. Nah, ini secara umum untuk perhitungannya, kalau misalnya teman-teman tuh udah hafal dan bisa menghitung pengukuran waktu baku dengan jam henti, berarti untuk perhitungan dengan metode work sampling ini nggak ada masalah gitu ya, karena ya prinsipnya pun sama gitu, tetap ada uji kecukupan, uji keseragaman, kemudian untuk perhitungan statistik lainnya. Nah, yang membedakan itu hanya di jumlah pengambilan dan teknik pengambilan sampelnya aja. Gitu. Kalau yang dengan jam henti itu dia continue, tapi kalau work sampling, berarti sesuai namanya, dia hanya mengambil sampelnya aja, hanya beberapa itu sebagai sampel. Dan itu pun bisa discrete gitu loh. Misalnya dalam 10 kali sampelnya beda semua itu bisa kayak gitu. Nah, oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.